Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat datang di kelas Bapak. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi. Materi yang terakhir itu apa coba? Benar, perang dingin. Keren banget. Bapak kalau gitu langsung absen aja ya. Kira-kira siapa yang gak datang hari ini? Siapa? Oh, Ridam. Kenapa Ridam? Sakit. Oh ya. Yang lain aman kan? Yang lain nggak sakit kan? Alhamdulillah. Baik. Anak-anak, kalian harus ingat ya. Hari ini memang pelajaran Bapak ditaruh di pelajaran yang terakhir setelah pelajarannya Pak Usman di olahraga. Jadi Bapak mau kalau walaupun pelajaran sejarah ini yang Bapak ajarkan ke kalian semoga bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari dengan baik, dan kalian pun tidak lupa juga untuk menuntut ilmu, karena memang bagian iman adalah untuk menuntut ilmu. Baik, kemarin itu kita menjelaskan tentang awal dari Perang Dunia, dan untuk sekarang Bapak sudah menyiapkan peta di sini untuk kalian pelajari lebih jauh tentang apa itu Perang Dunia, Perang Dingin, nah, tentang Perang Dingin. Karena itu Bapak mau kalian tahu Perang Dingin di wilayah Eropa itu bagaimana. Bapak langsung jelaskan saja ya. Baik, oke. Ini anak-anak masih pada semangat kan? Ya dong, masa Bapak semangat kalian nggak semangat? Jadi Perang Dingin itu dimulai dari dua kubu yang memenangkan Perang Dunia, yaitu Rusia dan Amerika Serikat atau US. Nah, mereka itu adalah superpower yang muncul setelah Perang Dunia itu selesai. Nah, superpower ini memiliki ideologi yang berbeda. Amerika memiliki ideologi kapitalisme, ideologi demokratis kapitalisme, yang dimana ideologis ini beraliran kanan kalau orang-orang kita bilang. Dan untuk Rusia atau sebelumnya itu adalah USSR, Uni Soviet, itu adalah berideologi sosialisme komunis yang beraliran kiri. Nah, di sini mungkin udah kepikiran kan teman-teman, kenapa Eropa pun terbagi menjadi wilayah kanan dan juga kiri? Karena memang ideologi itu dimulai dari Amerika dan USSR ataupun Rusia sekarang. Ideologi itu terbagi dan mereka memiliki dua kubu yang berbeda, karena mereka adalah dua superpower yang tidak bisa dijinakan, tidak bisa dibuat teman, tapi mereka ingin membuat diri mereka terlihat lebih wah. Makanya itu mereka melihat Eropa yang sedang merecovery dirinya, karena setelah Perang Dunia II mereka hancur, mereka perlu makanan. Karena itu muncullah dua pemenang ini, Amerika Serikat dan juga Rusia. Mereka datang untuk memberikan harapan kepada masyarakat Eropa. Dengan apa? Ya, pertama dengan membagi wilayahnya. Nah, Jerman yang waktu itu kalah perang, yang dimana dulu itu dipimpin oleh Adolf Hitler di Nazi Jerman, pada tahun 1945 mereka menyerah bersyarat kepada sekutu. Nah, karena itu dimulailah pembagian wilayah, atau yang kita biasa bilang itu bagi-bagi kue, karena memang sekutu yang sudah memenangkannya. Jerman dibagi menjadi 4, teman-teman, yaitu wilayah sebelah sini ini, itu yang dipegang oleh Amerika Serikat. Sebelah kanan yang dekat Polandia itu dipegang oleh USSR, dan bagian bawah sama kanannya itu dipegang oleh Inggris dan Prancis. Dan Jerman ini di ibu kotanya sendiri pun terbagi menjadi 4. Nah di sini mulai adanya krisis Jerman
pada tahun 1947 sampai 1949. Di situ terjadi krisis Jerman. Krisis Jerman ini adalah konflik bersenjata setelah Perang Dunia II, yang dimana sekutu ini mulai terbagi. USSR, Amerika Serikat, mereka sudah tidak percaya, dan karena ada pembagian di Jerman ini, mereka memberikan setidaknya itu ultimatum senjata. Kalau saya akan menyerang wilayah Anda, dan sebaliknya juga untuk pihak yang lain juga mereka memberikan hal yang sama. Dan ini akhirnya terjadi krisis Jerman, dan dibuatlah pagar betis, yaitu Berlin Wall yang ada di sini. Jadi kota Berlin itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Bahkan dari Jerman pun mereka terbagi menjadi dua. Cuman yang di tembok itu adalah wilayah Berlin. Untuk wilayah sebelah kanan itu dipegang oleh Uni Soviet, dan sebelah kirinya itu dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, setelah adanya konflik di Berlin ini atau di Jerman, akhirnya Amerika Serikat di sini mereka membuat suatu usulan dengan negara-negara Eropa lain, yaitu mereka membuat suatu organisasi defense, organisasi pertahanan yang untuk mempertahankan wilayah Eropa bagian barat yang bernama NATO. Oke, ada yang tahu NATO? Ada yang tahu NATO, teman-teman? NATO, bukan jajanan itu ya, itu taro. Ya, NATO. NATO itu adalah organisasi yang dibuat oleh Amerika Serikat, yang dimana itu beranggotakan dari negara-negara Eropa Barat dan juga Amerika Serikat dan juga Kanada. North Atlantic Ocean Organization. Nah, NATO ini dipelopori oleh Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan juga Prancis. Nah, di sini NATO itu didirikan pada tahun 1949. Di tahun tersebut, akhirnya NATO ini memberikan suatu kebijakan kalau di mana negara-negara yang termasuk bagian NATO itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi jikalau satu negara itu diserang oleh negara lain ataupun negara yang salah satunya itu adalah USSR itu sendiri, semua negara yang termasuk NATO itu akan membantunya, entah itu dari segi ekonomi, dari segi persenjataan, atau bahkan mereka memberikan pasukan perang mereka itu sendiri. Nah, karena memang NATO itu sudah cukup besar berpengaruh di wilayah Eropa, Rusia tidak ingin tinggal diam. Uni Soviet membuat suatu organisasi yang sama, organisasi bersenjata, organisasi yang dimana diisi oleh orang-orang di Eropa Timur, yang itu bernama Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa ini didirikan di tahun 1961. Pakta Warsawa ini adalah organisasi yang menjawab di mana pengaruh besarnya NATO. NATO yang menjadi salah satu wajah mengerikan di wilayah Eropa Barat, dan mereka juga menjadi patokan bahkan dari organisasi-organisasi pertahanan yang lainnya. Nah, di sini Pakta Warsawa didirikan untuk menjawab apa itu kesetaraan antara ideologi kanan dan ideologi kiri, antara kekuatan di Eropa Barat dan juga Eropa sebelah timur. Pakta Warsawa itu dipimpin oleh USSR, Uni Soviet, dan beberapa negara-negara Eropa Timur lainnya seperti Polandia, terus Bulgaria, Romania, Belarusia, dan negara-negara Eropa lainnya. Beberapa kebijakan diberikan Pakta Warsawa ini di wilayah Eropa Timur, yaitu adalah membuat suatu dekret ataupun perintah langsung mengenai jikalau ada negara-negara yang menyerang mereka pun tetap hampir sama dengan NATO, tapi ini adalah versi Eropa Timurnya. Dan untuk Pakta Warsawa sendiri memang
didirikannya cukup jauh memang waktunya itu, ada kisaran 10 tahun dari NATO. Nah di sini makanya NATO dan juga Fakta Warsawa mereka memiliki pros and cons itu sendiri, keuntungan dan juga kerugian, kelebihan dan juga kekurangan, semuanya ada di sini. Bahkan ada Fakta Warsawa itu adalah satu organisasi pertanian yang cukup dibilang miskin, karena memang Eropa Timur itu mereka negara-negara Eropa yang masih berkembang dan mereka masih bergantung kepada pertanian, beda dengan Eropa Barat yang sudah masuk ke wilayah industri. Oke, lanjut di sini teman-teman, karena memang sudah ada dua kubu yang saling bersengketa di sini, akhirnya mereka memberikan suatu ancaman langsung, dan ini menjadi salah satu mulainya apa yang kita sebut itu perang dingin. Nah, perang dingin itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Eropa teman-teman, bahkan di wilayah Asia, bahkan di Amerika Latin, semuanya terjadi. Karena memang ini adalah proses pembentukan power yang kuat, dan ini juga salah satu hal yang memang kita harus tahu karena memang ada dampaknya ke wilayah Indonesia itu sendiri. Tapi karena memang kita membahasnya tentang Eropa, setelah dibuatnya NATO dan juga Fakta Warsawa ini, mulainya terbit negara-negara baru yang mana mereka itu ingin menginfluence pemikiran-pemikiran yang mereka rasakan itu adalah pemikiran yang cocok diterapkan di negara-negara tersebut. Oke, jadi setelah kita agak jauh lagi di tahun 1990, nah di situ perang dingin hampir usai dikarenakan Presiden Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet itu mereka membuat politik terbuka. Jadi negara-negara yang ada di Fakta Warsawa ataupun bahkan negara Uni Soviet itu sendiri, mereka bisa berjualan lebih bebas karena memang dulu itu sangat sulit sekali, karena dengan ketatnya proses perjualbelian atau proses perbelanjaan perdagangan di wilayah Uni Soviet yang membuat pemerintahnya pun anggapannya kita bilang miskin ya, cukup miskin. Oke, anak-anak, gimana, masih pusing nggak? Kalau pusing, coba ke depan deh, kita belajar peta bareng-bareng. Kesini. Ya, jadi ini salah satu garisnya ya, garisnya. Nah, Bapak mau kasih tebak-tebakan. Jadi 3 orang maju. Nah, 3 orangnya ini Bapak bagi wilayah NATO, dan sebelahnya itu adalah Fakta Warsawa. Nah, jadi kalian harus maju, pilih negara-negara yang ada di NATO 3 orang, dan ada yang di Fakta Warsawa 3 orang. Oke? Mengerti? Oke, bagus anak-anak Bapak. Coba maju. Oke, untuk NATO benar sekali. Ada 3, yaitu Prancis, Spanyol, dan Portugal. Tepuk tangan. Keren sekali. Dan untuk Fakta Warsawa kita lihat ada Uni Soviet, ada Ukraina, ada Romania. Bapak udah kasih tahu untuk Romania, tapi tepuk tangan. Keren banget. Nah, karena itu Bapak pengen kasih tahu, karena pelajaran udah selesai ya, materi tentang perang dingin ini udah hampir selesai. Karena minggu depannya itu kita akan membahas tentang perang dingin di Indonesia, karena sekarang itu Bapak pembahasannya itu perang dingin di Eropa. Nah, kalau untuk informasi yang kalian bisa dapatkan, bisa dilihat dari buku-buku yang sudah Bapak share di WhatsApp group ataupun buku-buku fisik yang kalian sudah dapatkan dari sekolah. Cari tentang perang dingin di Indonesia atau dampak perang dingin di Indonesia, karena kita bakalan membahas hal tersebut dan ada tugas juga. Oke? Nah, kesimpulan untuk pertemuan hari ini adalah
mengenai perang dingin. Perang dingin itu adalah perang yang tidak terlihat sama sekali karena mereka tidak seperti perang dunia. Mereka tidak mengangkat senjata, mereka tidak membunuh orang secara terang-terangan, tapi memberikan threat ataupun ancaman. Ancaman ini yang mana sangat mendunia karena bentukannya itu adalah ideologi. Ideologi yang ada di pikiran kita, anak-anak. Pikiran kita ini bisa dikendalikan. Nah, karena itu dengan adanya perang dingin ini, orang-orang yang dari tempat superpower ini, Amerika dan juga Uni Soviet, mereka ingin mengendalikan dunia dengan ideologinya, dengan pikirannya. Karena itu kita sebagai bangsa yang kuat, kita harus memiliki ideologi kita sendiri. Kita harus bisa memberikan pikiran kita untuk negeri kita sendiri, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan juga untuk negeri yang lebih baik pastinya. Oke, kalau gitu Bapak mau izin pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman udah mengikuti pelajaran dengan baik. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.